Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ramadhani. Saya dari kelas Hadris IPA Fisika dengan NIM 0002 UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada video berikut yaitu saya akan mereview materi pembelajaran dari mata kuliah Biofisika dengan judul materi pembelajarannya yaitu mengenai membran sel. Oke, yang pertama kita membahas yaitu mengenai pengertian dan struktur membran sel. Nah, sebelum kita membahas mengenai struktur membran sel tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari membran sel. Di sini saya akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu, yaitu membran sel tersebut adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel. Yang mana membran sel ini adalah dinding yang menjadi pemisah antara inti sel dengan lingkungannya di luar sel. Membran sel ini tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel tumbuhan tersebut memiliki dinding sel, yang mana fungsi dari membran sel ini adalah melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Nah, selanjutnya yaitu mengenai struktur penyusun dari membran sel tersebut. Nah, dalam struktur membran sel ini ada 3 teori yang menyatakan mengenai struktur membran sel tersebut. Yang pertama yaitu teori dari Gortel dan Grandel, yang mana pada teori ini menyatakan bahwa membran itu berupa struktur yang membatasi yang terdiri atas lipid dan mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob. Dan yang kedua adalah teori menurut Daniel dan Dawson. Pada teori ini, Dawson dan Daniel tersebut menyatakan bahwa membran itu berupa struktur lipid yang disisipi dengan protein glubular yang melintasi membran, dan terdapat pula protein permukaan luar dan di dalam membran. Dan yang ketiga adalah teori Singer dan Nicholson, atau teori ini juga disebut dengan teori model mozaik fluida, yang mana model mozaik fluida ini disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Model ini dikembangkan pada tahun 1979 oleh Nicholson dan Singer yang memperkenalkan ide baru tentang penyebaran lipid dan protein pada membran. Oleh karena itu, teori ini mereka revolusikan ilmu pengetahuan tentang struktur membran. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai fungsi dari komponen penyusun dari membran sel ini. Setelah kita mengetahui tentang teori dari penyusun struktur membran, sekarang kita lanjutkan apa fungsi dari penyusun membran tersebut. Nah, di sini penyusun dari membran tersebut terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu lipid atau lemak. Lipid ini fungsinya yaitu lipid ini terdiri atas 3 kelas lipid amfipatik, yaitu fosfolipid, glikopid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masingnya tergantung kepada jenis sel. Tetapi di dalam sebagian besar kasus fosfolipid yang paling berlimpah. Dan yang kedua yaitu mengenai protein. Nah, protein ini menjadi komponen dalam penyusun membran sel. Protein dalam membran sel merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein ini berguna dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang berbeda-beda pada setiap spesies dan tergantung kepada fungsi bagi spesies tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini juga menjadi komponen dalam penyusun membran sel, yang mana karbohidrat di dalam membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid dan protein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel yang berfungsi sebagai interaksi sel dengan sekitarnya. Pada sel epitel, glikolipid terdapat permukaan apikal yang terpapar dan berfungsi untuk melindungi dari pH dan degradasi atau lipia dalam bentuk glikopia dan glikoprotein. Nah, pada membran plasma terkandung 2-10% karbohidrat.
Karbohidrat di dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofasilitas lemak dan protein. Oke, selanjutnya yaitu konsep fisika di dalam membran. Nah, di dalam sel terdapat beberapa konsep fisika. Di antaranya yang pertama yaitu transport pasif. Transport pasif adalah pergerakan molekul melewati membran sel menuruni gradien konsentrasi, yakni berpindah dari larutan yang konsentrasi molekulnya yang lebih tinggi ke tempat dengan larutan dengan konsentrasi molekul yang lebih rendah. Transport pasif ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu difusi sederhana dan yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Nah, difusi sederhana ini adalah berlangsung apabila proses perpindahan dari molekul melintasi membran sel menuruni gradien konsentrasi dan tanpa memerlukan protein pembawa. Sedangkan difusi terfasilitasi adalah berlangsungnya apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel menuruni gradien dengan konsentrasi memerlukan protein pembawa. Nah, yang ketiga yaitu osmosis. Nah, osmosis ini merupakan bagian dari difusi, yang mana osmosis adalah sebagai bagian dari difusi yang merupakan gerakan molekul air untuk melintasi membran sel yang bersifat semi permeabel menuruni gradien konsentrasi air atau melawan konsentrasi gradien solut. Pada osmosis, sebagian molekul air akan berpindah dari larutan yang pekat ke larutan yang lebih pekat, yang mana ini disebut dengan osmolalitas, yang mana adalah osmolalitas tersebut yaitu konsentrasi partikel aktif yang terlarut di dalam satu larutan dengan satuan osmoles per kilogram air. Selanjutnya yaitu mengenai tentang transport aktif pada membran. Nah, transport aktif pada membran ini merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi melawan gradien konsentrasi. Nah, pada transport aktif diperlukan energi terutama yang bersumber pada adesonin trisfosfat atau ATP, yang mana salah satu contoh dari transport aktif ini adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Berikut yaitu beberapa contoh sistem transport aktif, di antaranya yaitu yang pertama pengambilan asam amino, peptin, nukleotida, dan kalium pada bakteri Escherichia coli. Dan yang kedua yaitu ganggang laut dapat menimbun yodium di dalam selnya melebihi konsentrasi di dalam air, laut, dan sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu pompa ion natrium dan kalium. Selanjutnya yaitu konsep difusi dan membran. Difusi ini adalah proses lewatnya partikel, larutan, air, dan gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium pergerakan molekul yang biasanya konsentrasinya rendah. Nah, difusi ini dapat terjadi dengan adanya bantuan dari pengemban. Pengemban di sini adalah mediator transport tersebut dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lainnya di luar sel, masuk ke dalam sel atau sitoplasma. Selanjutnya yaitu konsep osmosis pada membran. Nah, konsep osmosis pada membran ini yang pertama yaitu membran tersusun atas dua lapis lipid yang disebut dengan lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid tersebut terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran tersebut bersifat amfifilik, yakni memiliki gugus hidrofik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofilik atau non-polar pada bagian ekor. Nah, lipid ini disebut dengan lipid fosfolipid. Yaitu mengenai konsep transport pada darah. Kerja sistem peredaran darah pada manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung relaksasi, jantung dalam keadaan mengembang.
volumenya yang besar dan tekanannya mengecil. Hal inilah yang menyebabkan darah dari vena cava masuk ke dalam serambi kanan, katup AF tersebut terbuka dan darah terus masuk ke bilik kanan. Sementara itu di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Nah, jantung dalam keadaan mengkerut ketika otot jantung berkontraksi. Darah yang telah ada di bilik kanan lalu dipompa masuk ke arteri pulmonalis. Hal itu katup AF menutup, sedang katup di arteri pulmonalis membuka. Di bagian jantung di sebelah kiri, darah di dalam bilik kiri dipompa masuk ke aorta. Sementara itu katup AF menutup, sedang katup ke aorta membuka. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Nah, sistem reserve osmosis atau RO adalah komersial pada awalnya yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu yang cukup lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan yang tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkan dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.